Hai guys, Bitcoin melakukan pump yang cukup lumayan dari 2 hari yang lalu. Kira-kira target harga selanjutnya itu berapa? Kita akan lihat analisa technical ini. Ada juga analisa ETH Bitcoin, USDT dominance, Bitcoin dominance, dan ada berita mengenai Ethereum yang bisa ditaruh di kategori berbeda oleh Kongres Amerika Serikat oleh Bank Besar Amerika JP Morgan. Dan soal anak emas SEC yang baru-baru ini sedang trending yaitu Prometheum, kita akan lihat cerita mengenainya. Kita juga akan melihat apa yang dikatakan oleh founder dari Prometheum mengenai SEC, katanya akan memenangkan lawsuit Ripple ini. Apa isi artikel ini? Kita akan lihat. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Oke, kita akan mulai dulu dengan Bitcoin di time frame daily 2 hari, di mana 2 candle ini lebih tebal, lebih tinggi dibandingkan dengan candle merah yang satu ini, dan hari ini ada sedikit kenaikan dari RSI, berusaha untuk menembus daerah 50, dan MACD ini dalam posisi yang baik karena baru mulai terjadi crossover yang bullish. Bitcoin sendiri masih berada di dalam pola parallel channel ini, atau kita juga bisa katakan sebagai falling wedge ya teman-teman. Kalau misalnya kita mau buat ini sebagai falling wedge, maka kita sudah bisa menghitung kalau A sampai E-nya itu sudah selesai. Jadi ini A, B, C, D, dan E di sini. Dari pola ini sudah selesai, yang Ethereum juga sudah selesai, jadi ada potensi kalau selanjutnya dia akan melakukan breakout daripada 26.900-an dan naik ke harga yang lebih tinggi, tetapi belum terjadi breakout, ini masih dalam perjalanan ke sana. Dari time frame 4 jam sendiri ini dalam posisi bullish untuk RSI dan MACD-nya hampir mencapai daerah atas daripada falling wedge ini. Breakout sekitar 27.000 itu bisa menjadi penentuan dengan target harga yaitu daerah atas daripada falling wedge ini yaitu 31.000 ya teman-teman. Jadi target harga daripada falling wedge biasanya di daerah atas daripada awal mula falling wedge ini terbentuk, tetapi kalau misalnya kita mau lihat ini sebagai kelanjutan dari tren sebelumnya, maka kita bisa melihat kalau dia bisa ke harga yang lebih tinggi yaitu 36 ribuan ya teman-teman untuk target harga Bitcoin ketika dia melakukan breakout daripada pola yang sudah cukup lama bertahan ini dari 14 April sampai Juni, sudah 2 bulan lebih ini berlangsung, jadi wajar saja akan ada breakout yang terjadi dan saya condong ke arah bullish ya teman-teman. Kita juga melihat kalau ETH Bitcoin melakukan pola yang sama, sudah selesai untuk pola A sampai E-nya itu A, B, C, D, E, dan akan segera naik ke atas menurut saya, akan melakukan breakout juga, batas breakoutnya itu di daerah 1800-an, yaitu yang di daerah sini harus ditembus. Target harga untuk yang daerah atas falling wedge ini adalah 2100. Kalau misalnya kita gunakan target harga dari sini, kita taruh ke atas, maka itu harga Ethereum itu bisa ke daerah 2300-an ya teman-teman. Dari indikator RSI, MACD belum bullish sebenarnya, tetapi di time frame yang lebih kecil itu dia sudah bullish ya teman-teman. Berada di atas 50, MACD juga berusaha menembus daerah 0 ini, dan kembali lagi ke support yang satu ini ya teman-teman. Sudah berada di atasnya. Dari ETH Bitcoin sendiri kemarin ada sedikit penguatan, ada semacam doji star yang terbentuk yang ada di sini. Kalau misalnya hari ini bisa close dengan baik untuk ETH Bitcoin, maka bagus untuk kedepannya. Tapi kita harus melihat dulu ETH Bitcoin apakah ini arahnya memang bisa naik ke atas atau ke bawah. Belum terlalu jelas, masih sideways di sini-sini saja. Dari USDT dominance ini ada fail breakout yang terjadi, jadi ketika dia berhasil menembus 8,2% yang ada di sini itu, dia melakukan breakout ke atas, kemudian ada rejected di daerah sini dan balik lagi. Ini adalah tanda perlemahan. Normalnya adalah dia melakukan retest saja di 8,2% ini, tapi ini terjadi fail breakout atau fake out, menunjukkan ini semacam liquidity grab yang dilakukan, semacam jebakan. Kita juga bisa melihat kalau ini ada bearish divergence yang terbentuk dari sini sampai sini ya. Jadi kita lihat RSI-nya itu ada bearish divergence. Untuk Bitcoin dominance sendiri ini dalam posisi yang naik, dia berhasil menembus hari ini garis resistance ini. Jadi mungkin ini masih dalam posisi naik ya teman-teman. Belum ada tanda-tanda yang kuat dari ETH untuk menghadang Bitcoin. Mungkin Bitcoin yang akan mendominasi. Ini juga ada bullish crossover di 3 hariannya. Kalau untuk daily-nya kita lihat masih dalam posisi ke atas, dan ini juga posisi
bullish, dan ini sebenarnya ada bearish divergence, tapi ya kita akan lihat untuk Bitcoin dominance selanjutnya. Dan JP Morgan, salah satu bank besar di Amerika, menyebutkan kalau Ethereum bisa masuk ke dalam kategori yang baru atau yang lain oleh Kongres Amerika. Ini adalah tanggapan dari dokumen Hinman yang dikeluarkan seminggu lalu, menyatakan kalau Ethereum ini ada permainan dengan SEC waktu itu ya teman-teman, dan SEC waktu itu bilang kalau ETH itu bukan sekuritas. Mereka mendukung ETH waktu beberapa tahun yang lalu. Kongres bisa menyebutkan kalau ETH ini seperti komoditas, seperti Bitcoin, atau menaruhnya di kategori yang lain dengan peraturan yang lebih ringan dibandingkan dengan sekuritas. Satu komen mengenai ini adalah kalau faktanya token tersebut itu cukup terdesentralisasi di jaringan yang terdecentralized, itu tidak lagi menjadi sekuritas. Dan ini menyebabkan adanya gap regulasi. Jadi ada perlu peraturan-peraturan yang baru yang mengcover daerah-daerah ini, karena ini adalah hal yang baru, pasti butuh regulasi yang baru. Teknologi baru pasti membutuhkan peraturan yang baru untuk mengaturnya. Dan kalau kita lihat, ini adalah pendapat dari Tony Edward, di mana JP Morgan itu ada koneksi dengan Ethereum ya teman-teman. Konsensus yaitu yang membuat MetaMask itu membukakan kalau JP Morgan itu memiliki infrastruktur yang cukup penting, Ethereum. Ini menunjukkan JP Morgan ada agendanya yang mereka mau lakukan dengan Ethereum. Konsensus bisa mendapatkan pendanaan 65 juta dolar dari JP Morgan, Mastercard, dan UBS untuk membangun infrastruktur untuk DeFi. Lihat keterkaitan antara perusahaan ini dengan perusahaan-perusahaan tradisional finance. Konsensus ini mengakuisisi Quorum, platform dari JP Morgan. Jadi ada hubungan yang dekat antara konsensus dengan JP Morgan dan secara tidak langsung juga dengan Ethereum ya teman-teman. Jadi dari berita ini JP Morgan jelas-jelas itu mendukung Ethereum. Memang ini ada sisi baiknya tetapi ada juga sisi buruknya, karena kalau misalnya ada campur tangan pihak tradisional finance seperti ini, maka itu bisa membuat blockchain tersebut lebih centralized ya, karena mereka bisa mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ethereum Foundation. JP Morgan punya bagian juga. Jadi buruknya adalah itu. Bagusnya adalah mungkin harga Ethereum sendiri bisa naik karena adanya backingan yang kuat seperti ini. Dan di video kali ini juga saya akan membukakan soal anak emas SEC yang namanya Prometheum ini ada di dalam thread Twitter yang ditulis oleh Adam Coffran. Mereka mulai tahun 2017, mereka mengisi dokumen ini dan berencana untuk mendapat pendanaan 50 juta dolar. Tapi bagaimana cara mereka untuk mendapatkan afirmasi approval dari SEC dan FINRA? Lihat saja tim-timnya sendiri, ada orang di timnya yang bekerja di New York Stock Exchange dan FINRA, Otoritas Industri Finansial. Ada yang dari CBOE, Chicago Board Options Exchange. CCO-nya ini dari SEC sendiri. Tahun 2017 mereka daftar untuk bisa mencetak koin, tetapi belum ada produk sama sekali dari tahun 2017. Dan mereka tampaknya mendukung SEC mulai tahun 2017. 2019 mereka mulai meluncurkan website mereka, dan sekitar 2020-2021 mereka mengklaim kalau mereka itu terregulasi oleh SEC dan mendapat pendanaan 15 juta dolar. Jadi ini dia mendapat approval dari pemerintahan SEC yang sebelumnya. Tetapi sampai tahun 2021 tersebut mereka mengakui kalau mereka tidak bisa beroperasi terlebih dahulu. Kemudian ada masa-masa sunyi selama beberapa tahun sampai akhir tahun 2021 mereka merekrut lagi staf-staf SEC dan FINRA dengan produk yang tidak jelas ya teman-teman. Tanpa ada operasi sama sekali, tidak ada yang mereka kerjakan sama sekali. Ada pendanaan yang mereka dapatkan itu dari Once yang ini ada koneksinya dengan partai di China di tahun 2022, di mana mereka mulai melaunching produk mereka yaitu ATS. ATS mereka itu support aset digital sekuritas yang termasuk Flow, Filecoin, The Graph, Compound, dan Celo. Mereka mengklaim kalau ATS ini sudah eksis 1 tahun dan terintegrasi dengan bank digital Anchorage.
ATS ini itu didesain sebagai solusi komplit sekuritas aset digital, meliputi aksi-aksi seperti trading, clearing, settlement, dan custody atau penyimpanan. Nah, kenapa token-token yang mereka list, yaitu Filecoin, Flow, Celo, Compound ini adalah koin-koin yang juga terlisting di Coinbase dan Binance yang sedang digugat oleh SEC. Ada 3 kemungkinan jawaban ini. Ini adalah salah satu rencana besar SEC ya teman-teman, untuk mendorong agenda di mana mereka bisa mengatur koin-koin mana itu yang bisa dianggap sebagai sekuritas dan membuat Prometheum ini menjadi salah satu pemain yang bisa mendapatkan pangsa pasar ini dengan SEC sebagai regulatornya tentunya. Ada exchange kripto yang sudah cukup lama berdiri di Amerika Serikat, Coinbase, Kraken, Gemini. Sangat tidak terbayangkan kalau Prometheum ini yang tampaknya memiliki banyak hal-hal yang dicurigakan ini bisa mendapatkan lampu hijau oleh SEC. Dilanjutkan lagi dengan founder Prometheum ini, Aaron Kaplan, yang menyebutkan kalau SEC bisa memenangkan pertarungan Ripple SEC ini. Jelas, timnya itu dibangun dari tim orang atau orang-orang bekas SEC. Dan dia ingin bersama-sama dengan SEC itu memonopoli pasar kripto yang ada di Amerika Serikat. Nah, kasus Ripple yang sekarang sedang berjalan ini itu katanya itu mirip dengan perusahaan distribusi konten open source LBRY. Kaplan sendiri menegaskan kalau hakim di pengadilan tersebut menyebutkan kalau perusahaannya melanggar peraturan dengan menjual LBRY credits tanpa melakukan registrasi dulu dengan SEC. Dan dia menambahkan kalau fakta ini itu serupa dengan kasus Ripple yang sekarang sedang berjalan ini. Jadi dia ekspektasi hal yang sama itu akan muncul ya teman-teman. Komunitas XRP sendiri bereaksi kalau Kaplan ini dia tidak meng-highlight atau melihat perbedaan antara LBRY dengan kasus Ripple. Dan orang-orang yang mendukung XRP sendiri juga menyebutkan kalau orangnya itu mirip seperti orang jahat ya teman-teman. Dan berdasarkan crypto law, Kaplan hanya fokus menjadi cheerleadernya SEC dan tampaknya dia juga tidak mengerti apa-apa soal kasus Ripple ini ya teman-teman. Menurut saya kita tidak bisa menggunakan pendapat dia mengenai kalau Ripple itu akan kalah terhadap SEC ya, karena jelas-jelas dia memiliki bias ini, jelas-jelas dia ada di pihak SEC, dia mendukung SEC mau bagaimanapun itu juga, dia memiliki perusahaan Prometheum ini. Kalau SEC kalah, kalau SEC dia bubar, dia mungkin tidak bisa mendapatkan backingan yang kuat seperti SEC. Bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai perusahaan. Jadi jelas-jelas orang ini menurut saya tidak bisa dipercaya. Lagi pula dia ibaratnya muncul itu pas hanya ada perlunya saja, tidak pernah ada produk yang dia munculkan, dan sekarang dia mau semacam memonopoli pasar kripto Amerika Serikat. Coinbase, Kraken, Gemini itu mereka sudah jauh lebih berpengalaman melayani jutaan pengguna di Amerika. Prometheum ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan exchange yang sudah lama berdiri tersebut ya teman-teman. Tapi masalahnya adalah SEC ini terus menggunakan cara-cara yang licik menurut saya. Ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu adanya revolusi atau adanya gerakan perubahan yang terjadi di pemerintahan yang ada di sana. Jadi menurut saya apa yang dia katakan ini tidak bisa sepenuhnya dipercayai, teman-teman. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.